Ribuan tentara cadangan Israel mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri serangan di Gaza. Desakan itu diserukan oleh ribuan prajurit cadangan Israel yang masih aktif dan yang telah pensiun. Sekira 1.000 tentara menuntut agar tawanan Israel segera dipulangkan. Dikutip dari Tribun News Jumat 11 April 2025, saat ini masih terdapat 59 sandera Israel yang ditawan Hamas. Sebanyak 22 sandera diantaranya dinyatakan masih dalam keadaan hidup. Menurut para prajurit, perintah perang dari Netanyahu itu hanya akan menyisakan trauma di kalangan tentaranya sendiri. Terlebih para pasukan cadangan itu enggan menggunakan taktik IDF. Menurut mereka, taktik yang digunakan IDF melanggar hukum internasional secara nyata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa telah terjadi kemajuan dalam upaya pembebasan para sandera yang ditahan di Gaza. Hal itu disampaikan Trump pada Kamis 10 April 2025 pada wartawan dalam rapat kabinet. Trump menyatakan bahwa dirinya tengah terlibat dalam pembicaraan dengan Israel dan kelompok Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, kesepakatan itu disebut Trump semakin dekat untuk memulangkan para sandera. Trump juga menyampaikan bahwa beberapa sandera telah berhasil dipulangkan meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan. Presiden Amerika Serikat itu menambahkan bahwa proses negosiasi berjalan sulit karena melibatkan kelompok jahat yang merujuk pada Hamas. Pernyataan itu muncul seiring dengan adanya laporan dari media Ynet yang menyebut bahwa utusan Trump Steve Witkoff telah menyampaikan pesan serupa pada keluarga para sandera. Sementara itu Radio Kan melaporkan bahwa Israel dan Mesir telah bertukar rancangan dokumen. Diketahui dokumen itu terkait kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Sebanyak 150 perwira Angkatan Laut Israel menandatangani sebuah surat terbuka yang menyerukan penghentian pertempuran di Gaza. Surat itu ditujukan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Israel, Israel Katz, para anggota Knesset, dan jajaran pimpinan militer. Dalam surat yang dipublikasikan media Israel itu, para perwira menegaskan kekhawatiran mereka terhadap nasib 59 sandera yang masih berada di Gaza. Mereka menyatakan bahwa pemerintah telah menarik diri dari komitmen untuk memulangkan para sandera tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Jumat 11 April 2025, perwira yang menandatangani surat tersebut juga memperingatkan akan bahaya berlanjutnya pertempuran, khususnya bagi pasukan Israel dan warga sipil. Mereka juga menyuarakan ketidakadilan dalam pembagian beban perang. Surat ini mencerminkan ketegangan internal yang kian meningkat di tubuh militer Israel. Tak hanya itu, surat tersebut juga senada dengan petisi sebelumnya yang ditandatangani oleh 950 pilot tempur aktif dan cadangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam aksi yang dilakukan ribuan pilot yang menolak perang di Gaza. Diketahui 1.000 pilot atau prajurit cadangan Angkatan Udara Israel menandatangani surat penolakan itu. Dikutip dari Tribun News, menurut Netanyahu, aksi tersebut dinilai membuat Israel kian melemah. Lewat cuitan X-nya pada Kamis 10 April 2025, Netanyahu menyebut kelompok ekstremis dan marginal mencoba menghancurkan masyarakat Israel dari dalam. Karena itulah, Netanyahu mendukung rencana pemecatan 1.000 pilot yang menolak perang itu. Diberitakan sebelumnya, sekira 1.000 pensiunan dan prajurit cadangan Angkatan Udara Israel menandatangani surat penolakan itu pada Rabu 9 April 2025. Sekira 10% dari para penandatangan itu bahkan merupakan anggota aktif militer Israel. Dalam surat yang ditandatangani, mereka menuntut diakhirinya pertempuran di Gaza. Hal itu lantaran menurut mereka, pemboman di Gaza justru akan membahayakan nyawa sandera yang masih ditawan Hamas.
Hamas menyambut baik rencana Presiden Prancis yang menyatakan siap mengakui negara Palestina. Diketahui pernyataan itu disampaikan Presiden Emmanuel Macron pada Rabu 9 April 2025. Macron menyatakan bahwa Prancis siap mengakui negara Palestina pada Juni 2025 mendatang. Pernyataan ini dinilai Hamas sebagai sinyal penting dari perubahan arah dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sambutan baik itu disampaikan pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi baru-baru ini. Dikutip dari Kompas.com, Macron sebelumnya menyatakan bahwa Prancis dapat secara resmi mengumumkan pengakuan tersebut dalam konferensi PBB di New York. Ia menyebut langkah itu ditujukan untuk mendorong negara-negara pendukung Palestina agar turut mengakui eksistensi Israel. Jika rencana itu terrealisasi, maka Prancis akan menjadi anggota tetap DKPBB pertama yang mengambil langkah itu. Israel dilaporkan berencana menggabungkan kota Rafah di Gaza Selatan dan wilayah sekitarnya ke dalam zona penyangga militer. Langkah ini mencakup larangan bagi warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka, termasuk pembongkaran seluruh bangunan yang ada di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News Jumat 11 April 2025, wilayah seluas 75 km persegi itu membentang dari Jalan Raya Philadelphia hingga Murak. Dalam laporan Haaretz pada 9 April, tercatat bahwa Israel memerintahkan agar warga di wilayah tersebut mengevakuasi diri. Aksi itu sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Katz. Diketahui mereka menyatakan bahwa Israel bergerak untuk merebut sebagian besar wilayah di Gaza. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi militer Israel untuk menekan Hamas dan memperluas kontrol atas wilayah Gaza. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menyatakan bahwa perang Washington di Yaman tak akan melemahkan angkatan bersenjatanya. Menurutnya, perang itu justru berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut mereka. Dikutip dari Tribun News Jumat 11 April 2025, Al-Houthi menyatakan bahwa Amerika tak akan mampu menghancurkan kemampuan militer Yaman. Begitu pula dengan dukungan mereka untuk rakyat Gaza. Al-Houthi menekankan bahwa serangan Amerika Serikat tak akan mencegah Houthi menyerang navigasi maritim Israel. Ia menyatakan Houthi justru akan semakin meningkatkan serangan. Pemimpin Houthi itu juga memperingatkan bahwa mereka bakal terus mengembangkan kemampuan militernya, baik melalui serangan rudal maupun pesawat nirawak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.